Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Bagaimana dengan tapi dia nggak tahu maksud la ilaha illallah itu, dia nggak sah, nggak sah, nggak sah, ya. Seperti beu, ya kan? Nggak tahu apa maksudnya, bukan ilmu kan? Minimal dia tahu artinya, tidak ada sembahan kecuali Allah. Insya Allah. Kalau itu nggak dituntun, nggak dikasih tahu, lalu dia mati, ya berarti dia bisa saja meyakini Allah Tuhan, Yesus Tuhan, bisa aja kan? Ya tentu kekal di neraka. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, karena dia tidak dikasih tahu maksud la ilaha illallah itu apa. Jadi harus dengan ilmu, bukan sekedar ucapan. Di antara Khawarij dan Syiah, mana yang lebih bahaya? Lebih bahaya apa lebih sesat? Kalau lebih sesat jelas Syiah. Syiah itu amma Syiah laisu minal muslimin, kata para ulama. Laisu minal muslimin, bukan orang Islam lagi. Ya bagaimana orang Islam kok mengatakan Al-Quran sekarang ini palsu? Yang asli itu nanti Mushaf Fatimah 18.000 ayat. Bagaimana dikatakan Islam? Ya. Tapi bahaya bagi kita belum tentu. Lebih sesat, lebih bahaya belum tentu, ya. Satu, nggak banyak di sekitar kita. Yang kedua, mereka takiyah, tidak berdakwah. Yang ketiga, kita tidak bertemu dengan dai-dai mereka misalnya secara vulgar, ya kan? Kan mereka itu kan menyembunyikan. Oh enggak, kata siapa? Kami cinta kepada sahabat, kami cinta Abu Bakar dan Umar, bohong. Biar diterima, gitu. Kan jadi nggak bahaya kan? Nah, kalau Khawarij ini sangat berbahaya, karena ada di dekat kita. Dan atas nama amar ma'ruf nahi mungkar, dia jelek-jelekkan penguasa atas nama kritik membangun amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal jelas haram. Tidak boleh kan mengkritik penguasa di depan umum. Ya. Mau dia bersurban, jenggot panjang, ngaku salaf, tapi mengkritik penguasa di depan umum, Khawarij. Sifat Khawarij ada pada diri dia. Wajib kita taati Nabi. Pegang tangannya, ajak ke tempat sepi, nasihati. Kalau mau mengkritik penguasa. Tentu bagi yang sanggup. Antum saya nggak sanggup kan? Berdua dengan presiden, berdua dengan gubernur, berdua dengan wali kota, ya sudah. Orang nggak sanggup puasa, nggak usah puasa. Nggak sanggup zakat, nggak usah zakat. Nggak wajib haji kalau kita nggak sanggup haji. Padahal itu rukun Islam. Apalagi cuman menasihati penguasa, ya nggak usah. Biarkan mereka yang sanggup. Pengertiannya dia harus paham. Arti la ilaha illallah itu apa? Dan dia yakini. Kan la ilaha illallah itu bukan mantra, bukan jupa japu, ya, tapi sebuah keyakinan bahwa tidak ada sembahan di jagat raya ini kecuali Allah. Lah, dia la ilaha illallah, teriak-teriak la ilaha illallah. Bahkan sebelum mati dia mengucapkan la ilaha illallah, habis itu mati. Tapi dia meyakini bahwa Tuhan itu ada 3 misalnya. Ya nggak sah. Jadi dia harus paham la ilaha illallah itu apa. Minimal tahu artinya. في متى وجد الفرقة الأشعرية؟ أول ما وجد ظهور الأشعرية. Ya,
Apa awal firqah yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin? Yang pertama jelas Khawarij. Setelah Khawarij, Qadariyah. Firqah Al-Asy'ariyah pertama kali muncul. Khusus Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah. Pertama kali muncul di zaman siapa? Sebetulnya Asy'ariyah ini nama yang kurang pas ya. Lebih tepat Asy'ariyah ini disebut, coba pernah dengar? Yang Muhammad bin Kullabiyah. Nah, ini lebih pas. Karena kalau kita bilang Asy'ariyah, kasihan Abu Hasan al-Asy'ari. Karena beliau sudah bertaubat. Kan beliau melewati 3 fase. Pertama Mu'tazilah, mengikuti ayah tiri beliau Al-Jubba'i. Fase kedua ini, Kullabiyah ini, beliau sempat mampir di majelisnya Muhammad bin Kullab. Muhammad bin Kullab luar biasa kebencian beliau terhadap Mu'tazilah. Tapi keliru. Nah, akhirnya beliau rujuk ke manhaj salaf dengan beberapa bukti. Apa buktinya? Al-Ibanah fi usulid diyanah. Apalagi? Maqalatul Islamiyyin. Maqalah ala ahli saghar. Setidaknya ada 3 kitab kecil lah ya yang ditulis oleh beliau. Di dalam kitab-kitab beliau nyanjung siapa? Ahmad bin Hanbal. Jadi bisa diperkirakan di situ ya. Tahun berapa, setelah siapa? Yaitu setelah Ahmad bin Hanbal, sebelum Bukhari. Dari banyaknya perbedaan antara Ahlussunnah dan paham-paham yang menyimpang tadi, apakah konsekuensinya sampai mengeluarkan mereka dari Islam? Hati-hati, jangan. Mereka keluar dari Ahlussunnah, tapi tidak keluar dari Islam. Hati-hati ya. Mengatakan si fulan bukan Ahlussunnah kecil, ringan. Yang berat, mengatakan si fulan keluar dari Islam ini berat. Itu Khawarij itu. Mulutnya orang Khawarij begitu, si fulan kafir, si A kafir, si B kafir, presiden kita kafir. Dulu habis. Soeharto kafir, Amin Rais kafir, ini kafir. Itu mulut mereka. Kita tidak. Bukan Ahlussunnah tidak otomatis kafir. Ya, bukan Ahlussunnah kan yang 72 itu. Yang 72 itu kata Nabi apa? Sataftariqu ummati. Semuanya adalah umatku, akan pecah menjadi 72. Ya. Padahal kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pada akhirnya pasti akan masuk surga. Maka hati-hati ya. Mengatakan si fulan kafir, hati-hati. Si fulan bukan Ahlussunnah, kalau antum yakin dan tahu ilmunya enggak masalah, mudah. Ya, Khawarij dia. Murji'ah dia. Ini lebih ringan, jauh lebih ringan daripada kafir dia. Berat sekali. Bisa-bisa kita sendiri yang kafir kalau ternyata dia tidak kafir. Kan gitu. Ustaz, apakah ada pernyataan dari 4 imam madhab tentang pengingkaran mereka terhadap kaum Asy'ariyah? Antum bisa tahu ya, 4 imam madhab itu terakhirnya siapa? Ahmad bin Hanbal ya kan? Sementara Abu Hasan Asy'ari kan setelah beliau. Maka yang nggak ada pengingkaran. Sama dengan tidak ada pengingkaran Rasul dan para sahabat tentang Asy'ariyah, Maturidiyah orang belum ada. Ahmadiyah misalnya orang belum ada. Ya. Sulit kita mencari pengingkaran dari a'immatul arba'ah. Dan tidak perlu kan gitu. Tidak perlu. Kita kembali kepada kaidah. Berbeda dengan Rasul dan para sahabat berarti salah. Berarti keliru. Apa ada Rasul dan para sahabat mengatakan adanya kasab misalnya? Asy'ariyah ada mengatakan kasab, ya udah coret, salah. Ya. Kembali kepada Rasul dan para sahabat.
Apakah firqah yang suka mendemo pemerintah atau orasi di jalanan itu termasuk khawarij? Sifat khawarij seperti itu. Ya, apa yang dilakukan oleh khawarij terhadap Utsman? Apa yang pertama kali dilakukan oleh orang-orang khawarij terhadap Utsman? Mendemo kan? Mendatangi Utsman kan? Mengepung rumah Utsman kan? Mereka siapa? Siapa kalau bukan khawarij? Bibit-bibit khawarij yang akhirnya ditumpas oleh Ali bin Abi Thalib dan berakhir dengan pembunuhan Utsman. Siapa yang membunuh kalau bukan khawarij? Nah, ini perbuatan khawarij seperti itu. Maka jangan kita jadi orang khawarij. Kalau kita semua ingin memperbaiki penguasa kita, pemimpin kita, sepakat kita. Tapi tadi, ya, pakai cara Nabi, jangan pakai cara batil. Daripada pakai cara batil, mendingan gak usah. Kan begitu. Faedahnya begitu kan? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Lebih baik menghindarkan diri dari kerusakan daripada memperoleh kebaikan. Ada kebaikan nih, bisa menasihati penguasa, tapi dengan cara batil, ya, maka lebih baik tidak usah. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.